Lelah dengan aktivitas sehari-hari, rasanya butuh healing nih. Gimana kalau kita camping? Nggak usah jauh-jauh. Kebetulan saya nemu lokasi baru di daerah Cigombong, Bogor. Dan pas banget juga nih, ada teman sejalan Mitsubishi New Xpander Cross yang bakal mengantar saya pada adventure kali ini. Let's go! Mitsubishi memberikan improvement yang tepat maupun hebat untuk New Xpander Cross ini. Ia masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin Mifec 4 silinder 1500 cc DOHC yang punya tenaga 105 PS pada 6000 rpm dan torsinya 141 Nm di 4000 rpm. Yang berubah adalah sistem transmisinya. Kalau dulu tuh masih pakai transmisi otomatis konvensional 4 speed. Pada New Xpander Cross ini sudah menggunakan sistem transmisi CVT. Dia punya perpindahan yang sangat halus, sangat mulus, responsif banget ya. Jadi ketika kita minta tuh langsung dikasih. Injakan pada pedal gas atau akselerasi, tambahin dikit, tenaga langsung dikirimkan ke penggerak roda depan. Dan sewajarnya sistem transmisi CVT pada umumnya, dia akan mempertahankan putaran mesin yang jauh lebih optimal sehingga bisa memberi kontribusi pada konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Nah, kalau kita ngomongin berkendara keluar kota nih, ada satu fitur yang ditawarkan oleh New Xpander Cross yang mendukung kenyamanan, yaitu fitur cruise control. Untuk mengaktifkannya juga sangat mudah. Silakan tentukan kecepatan yang diinginkan, kemudian tinggal pencet tombol pada palang atau lingkar kemudi di sebelah kanan ini. Set atau aktifkan dan angkat kaki Anda dari pedal gas atau pedal akselerasi, mobil akan melaju dengan sendirinya. Sesederhana itu. Oh ya, New Xpander Cross ini mendapatkan desain dashboard yang baru yang disebut dengan horizontal axis design. Flat gitu, dan ini memberikan kontribusi pada visibilitas depan yang lebih baik. Minim blind spot lah ya. Pengemudi akan dengan mudah menentukan titik-titik atau ujung dari New Xpander Cross sehingga mobil ini akan lebih mudah dikendalikan. Kenyamanan pengemudi dan penumpang juga dijamin oleh kabin yang lebih kedap. Nah, Mitsubishi itu menambahkan insulator seperti di bagian kap, bagian dalam ruang mesin, undercover, kaca depan. Fungsinya untuk mereduksi noise atau suara gangguan dari luar agar tidak masuk ke dalam kabin. Pengemudi dan penumpang di dalam kabin itu merasakan ruangan yang lebih senyap. Berbicara soal camping, kurang lengkap tanpa kegiatan masak-memasak. Peralatannya sudah saya siapkan, sekarang saatnya mampir untuk membeli bahan masakan dan kebutuhan konsumsi lainnya. Oke, saatnya melanjutkan perjalanan menuju camping ground. Tadi kita sudah melewati jalan tol dan sudah merasakan performa New Xpander Cross di jalan bebas hambatan. Sekarang kita sambung lagi, masih beberapa kilometer sampai menuju tempat perkemahan. Kita ngomongin soal handling dan rasa berkendara secara umum dari New Xpander Cross ini. Handling dari New Xpander Cross ini enak ya, dalam artian bobot putar kemudinya itu enteng, tidak keentengan. Jadi ketika tidak digerakkan ia terasa ajak gitu ya, tapi ketika kita butuh untuk menggerakkannya atau bermanuver kanan kiri, dia terasa ringan, presisi, dan memberikan feedback yang sangat baik. Saat kita memutar habis kemudi seperti ini, kita melakukan U-turn atau parkir dan dilepas kemudinya, ia akan kembali ke posisi semula atau center dengan lebih cepat, dan tentunya ini akan meningkatkan kenyamanan untuk pengemudi. Bagian enak lain dari sisi pengendalian atau kemudi ini juga hasil dari penggunaan setir dengan ukuran diameter yang lebih besar, lebih terasa aura SUV-nya. Kalau Anda perhatikan bagian desain dari palang kemudinya ini sama dengan yang ada di Mitsubishi Pajero Sport. Nah, tidak cuma kemudi atau setir yang diadopsi dari Pajero Sport, bagian suspensi juga. Bagian belakang suspensi dari New Xpander Cross ini menggunakan ukuran peredam kejut yang lebih besar dan valve performa tinggi. Kemudian di bagian depannya juga ada bracket suspension dan ada structural adhesive di suspensi belakangnya. Nah, racikan tersebut tuh menghasilkan pengendaraan yang nyaman,
tanpa mengorbankan karakter SUV. Jadi kalau kita ketemu jalanan tidak rata, jalanan tidak ramah, bahkan semi off-road sekalipun, penghuni dalam kabin masih bisa mendapatkan kenyamanan. Dan dengan itu juga, gejala limbung bisa ditekan dengan lebih baik. Dan tentu saja kenyamanan ini sebuah nilai plus dari apa yang ditawarkan oleh segmen small SUV. Seraya matahari terbenam dan kabut tebal menyelimuti. Tiba waktunya menyiapkan menu steak yang sudah saya beli tadi siang. Bikinnya simpel banget dan tak butuh waktu lama. Dijamin enak dan cocok sebagai santapan malam kala camping seperti ini. Skena ini terlihat sangat sinematik ya. Memasak malam hari saat camping, kemudian ditemani api unggun, tenda, dan teman sejalan dalam bertualang yaitu New Xpander Cross. Sempurna. Tampilan New Xpander Cross sudah sangat sesuai dengan konsep adventure. Terlihat ganteng, kekar, gagah, pokoknya sangat atletis lah ya. Bumper depannya punya pahatan yang berotot, didukung dengan power bumper di bagian belakang. Ditambah lagi wheel arch molding dan side body garnish, bikin tampilannya SUV banget. Tampang modernnya tersaji berkat penggunaan new headlamp T-shape yang menyerupai huruf T, baik itu untuk lampu utama di depan maupun di lampu belakang. Sementara fog lampnya sudah dibekali dengan teknologi LED yang sangat berguna ketika kita bertualang ke daerah-daerah yang punya cuaca berkabut seperti saat ini. Selain itu, New Xpander Cross juga dibekali dengan pelek alloy 17 inci yang punya desain pola terbaru. Melengkapi estetika dan fungsi, ada roof rail yang bisa dimanfaatkan sebagai ekstra bagasi ketika kita menjadikan New Xpander Cross sebagai teman sejalan dalam bertualang. Nah, kita bicara soal dimensinya nih. New Xpander Cross sebenarnya punya ukuran yang sama seperti sebelumnya. Ia berbekal dimensi panjang 4.595 mm, kemudian lebarnya 1.790 mm, dan tingginya 1.750 mm. Kemudian jarak sumbu rodanya tetap di angka 2.775 mm. Ukuran yang sudah sangat pas sebagai small SUV segala bisa. Sekarang kita bicara soal interiornya. Banyak fitur dan ubahan yang bisa dijumpai di kabin New Xpander Cross. Masuk ke dalam kabin New Xpander Cross jelas sangat mudah karena ia sudah dilengkapi dengan keyless operating system. Dan ketika kita memasuki kabin, langsung disambut oleh dual tone synthetic leather seat dengan heat guard. Bagian dashboard sudah disempurnakan dan kini memakai horizontal axis design. Memberikan tampilan yang clean, elegan, kemudian visibilitas depan yang sangat baik. Peningkat estetika sekaligus menyeragamkan dengan penggunaan synthetic leather seat. Bagian dashboard dilapisi dengan material soft pad. Di tengahnya sudah terpasang head unit 9 inci yang bisa connect melalui Android Auto dan Apple CarPlay. Layar monitor itu juga berfungsi sebagai penampang dari tangkapan kamera 360 around view monitor. Fitur ini tentu sangat berguna ketika kita parkir maupun ketika melalui jalan yang sempit. Meter clusternya juga sudah menggunakan teknologi LCD dan ukurannya 8 inci yang cukup besar. Ia punya tema yang bisa digonta-ganti melalui akses pada palang kemudi. Selain menampilkan informasi berkendara, pada layar itu juga bisa dijumpai informasi berkendara Eco yang ditampilkan melalui ikon daun. Di depan meter cluster juga ada hal yang baru nih, yaitu setir atau lingkar kemudi. Pada palang kemudinya ditemukan beragam tombol yang bisa digunakan untuk mengakses audio, kemudian di bagian kanan juga ada tombol-tombol untuk mengakses fitur cruise control. Oh ya, pengaturannya sudah mendukung tilt dan teleskopik yang artinya bisa dinaik turunkan kemudian bisa dimaju mundurkan.
Penyejuk kabin atau AC ini sudah menggunakan pengaturan yang digital dan aksesnya juga semakin memudahkan baik itu ketika diakses oleh pengemudi maupun penumpang bagian depan. Kemudian ada konsol tengah yang juga berfungsi sebagai armrest dan ini juga sudah dilapisi dengan softpad dan di dalamnya terdapat ruang untuk menyimpan berbagai macam perintilan. Nah, ada yang menarik dari armrest center console ini yaitu tutup bagian dalamnya bisa dimanfaatkan sebagai tissue holder. Daftar pendukung kenyamanan dan kepraktisan lain di dalam kabin itu termasuk multifunction seatback pocket, kemudian ada luggage under tray, armrest untuk baris kedua yang sudah didukung dengan cup holder, kemudian di baris kedua juga ada port USB, dan tentu saja sebagai small SUV dengan kapasitas angkut 7 penumpang, New Xpander Cross punya baris ketiga yang masih nyaman bahkan ketika dihuni oleh orang dewasa sekalipun. Tapi kalau kita tidak menggunakan baris ketiga, kita bisa melipatnya yang langsung meningkatkan kapasitas bagasi dan menambah praktisan maupun kenyamanan ketika kita berpergian seperti yang saya lakukan sekarang ini. Oke, rasanya sudah cukup penjelasan dari New Xpander Cross dan cuaca juga sudah semakin membaik. Saya akan mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas trail run. Mitsubishi New Xpander Cross terbukti punya banyak kelebihan. Sebagai small SUV serba bisa, ia punya value menarik dari harga yang ditawarkan. Jadi, tidak hanya dipakai sehari-hari di kota saja ya. New Xpander Cross juga sangat cocok menemani petualangan hidup Anda dan keluarga. Camping seperti yang saya lakukan ini, cuma salah satu dari banyak petualangan yang bisa dilakukan Mitsubishi Family bareng dengan New Xpander Cross.